Halo semuanya dan selamat datang di channel kami. Seorang pria sedang mempersiapkan senapan snipernya dan menunggu targetnya yang berada di dalam kereta. Di dalam kereta itu ada temannya yang memberitahu situasi, dan ketika Henry mau menembakkan senapannya, Marino memberitahu kalau ada anak kecil di dekat target. Jadi Henry menunggu hingga anak itu pergi dan menembak targetnya. Marino kemudian menemui Henry dan melaporkan kalau targetnya telah mati. Tetapi Henry tampak tidak suka dengan pekerjaan ini. Dia kemudian pergi keluar kota dan menyendiri, tetapi dia didatangin oleh atasannya, Del. Rupanya dia mau pensiun karena selama ini dia merasa bersalah telah menjadi sniper, dan mencabut nyawa targetnya. Suatu hari Henry hendak pergi memancing, dia bertemu dengan manajer penyewaan kapal, Denny. Tetapi itu hanyalah kedok, karena di tengah laut dia bertemu dengan temannya. Jack bercerita kalau targetnya dia yang terakhir di kereta adalah orang tak bersalah. Dia bukanlah teroris, melainkan ilmuwan biologi yang sudah bekerja di Amerika sejak lama. Henry bertanya dari mana dia tahu informasi ini, dan Jack bercerita kalau informan dia bernama Yuri di Budapest yang memberitahu. Henry kemudian menyadari kalau ada drone yang mengikutinya, jadi dia segera pergi dari sana. Rupanya pembicaraan mereka didengar oleh Direktur Pertahanan dan Direktur Gemini. Ketika dia kembali ke kapal, dia menemukan pelacak, jadi dia mencurigai Denny sebagai agen yang dikirim untuk mengawasi dia. Dia meminta Denny untuk mengaku, tetapi Denny tidak mengerti apa yang Henry maksud. Henry meminta maaf, dan sebagai gantinya dia mengundang Denny untuk makan di rumahnya. Tanpa Denny sadari, Henry telah melacak latar belakang Denny, dan dia menemukan bahwa Denny adalah agen. Denny akhirnya pun mengaku kalau dia memang dikirim untuk mengawasi Henry. Sementara itu, di kapalnya, Jack mendengar suara, jadi dia mengambil senapan dan mengecek. Tetapi orang asing itu dapat mengagetkan Jack dan membunuh dia serta pacarnya. Di waktu yang sama, ada orang yang mengincar Henry di tengah malam. Dia segera bersembunyi ke bawah tanah serta menelepon temannya, Marino, untuk memperingati dia. Tetapi Marino pun juga dibunuh. Dia segera lari ke rumah Denny untuk mengkonfrontasi dirinya, tetapi ketika Denny hendak mengambil kunci kapal, dia pun disergap oleh pembunuh. Henry berhasil menembak pembunuh itu, dan sejak itu Denny sadar kalau dia juga menjadi target bersama dengan Henry. Jadi mereka menaiki kapal kemudian kabur dari tempat itu. Mereka kemudian berhenti di pulau terpencil sambil beristirahat, dan tidak lama kemudian, teman Henry, Baron, datang dan menjemput mereka dengan pesawat. Kemudian Henry menelepon Douglas dan bertanya Douglas mengapa dia menjadi target. Rupanya Gemini bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan melenyapkan agen Gemini satu persatu. Dia kemudian bertanya apa yang Denny ketahui tentang Gemini, dan Gemini adalah organisasi militer yang diketuai oleh Clay. Henry tahu siapa Clay itu, dan dia adalah manusia yang sangat keji. Dia tidak sungkan menyiksa musuhnya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ketika Henry beristirahat, dia menyadari kehadiran seseorang di atap, dan dia bersiap untuk kabur. Dia menembakkan beberapa peluru dari pistolnya untuk mengalihkan perhatian, dan ketika situasi lebih aman, dia mengeluarkan snipernya. Dia melihat dari teropong, dan rupanya orang itu mirip seperti Henry ketika dia masih muda. Perhatian Henry menjadi teralihkan, sehingga orang itu berhasil menyerang dirinya. Keduanya terlibat baku tembak, dan ketika Henry memanjat ke atap, dia terjatuh dan kehilangan senapannya. Dia berusaha kabur dengan motor, tetapi orang itu mengejarnya. Mereka pun berkelahi menggunakan motor, dan ketika Henry terpojok, orang itu mengeluarkan pisau untuk menghabisi Henry. Untunglah polisi setempat datang, dan orang itu kabur dari sana. Denny dan Baron kemudian menjemput Henry di penjara, dan Henry berpikir kalau mereka harus kabur ke Budapest untuk menemui Yuri. Mungkin Yuri dapat menjelaskan siapa orang itu, dan mengapa dia mirip dengan Henry. Jadi mereka menggunakan pesawat jet untuk pergi ke sana. Sementara itu, orang yang menyerang Henry, Junior sedang mengobati lukanya. Clay datang dan membantu dia mengobati luka Junior, dan dia bertanya mengapa orang itu dapat mengantisipasi semua gerakannya. Clay kemudian menyuruh Junior untuk mengikuti Henry ke Budapest. Di sana, Denny bertemu dengan temannya untuk mencari tahu siapa pembunuh itu dari topi yang ditinggalkannya. Rupanya orang itu adalah kloning dari Henry, dan dia menjadi bingung mengapa kloningnya mau membunuh dia. Akhirnya mereka bertiga bertemu dengan Yuri di spa.
Dia bercerita bahwa Dormov bekerja untuk Gemini meneliti tentang cloning, dan satu-satunya cloning yang berhasil adalah cloningan Henry. Clay berpikir cloning tersebut akan lebih jago dan lebih efisien dalam melaksanakan tugas, serta tidak dapat merasakan sakit. Dormov mau keluar dari proyek tersebut, sehingga Clay membunuhnya. Sementara itu, Henry mengirim kurir kepada Janet untuk mengancamnya supaya tidak mengirim orang kepada dia lagi. Dia juga ingin mengembalikan Danny ke Amerika, jadi dia meminta Junior untuk menjemputnya. Ketika mereka berdua bertemu, Junior menyuruh Danny membuka bajunya supaya dapat melihat penyadap yang tersembunyi. Setelah Junior merasa aman, dia menelepon Henry dan memintanya bertemu di kuburan. Dalam perjalanan, Danny berusaha membujuk Junior bahwa dia bukanlah pembunuh berdarah dingin seperti yang dia kira. Ketika Danny bertanya mengapa dia memburu Henry, Junior berkata kalau Henry membunuh sesama agen Gemini. Danny tidak berhenti berbicara, jadi Junior pun membungkam Danny. Dan pada waktu itu dia mendengar keributan. Dia langsung mempersiapkan diri untuk Henry, tetapi Henry telah mempersiapkan jebakan itu, dan dapat menangkapnya. Ketika itu Junior baru sadar kalau dia mirip sekali dengan Henry. Henry juga tidak ingin membunuh Junior, tetapi ingin menganggap dia seperti anaknya sendiri dan menjelaskan siapa Clay dan Junior yang sebenarnya. Tetapi dia masih tidak percaya kalau dia adalah sebuah klone. Mereka pun berkelahi kembali, dan kali ini Junior menang. Danny membantu Henry dengan senapannya, dan Junior kabur dari sana. Mereka bertiga pun memutuskan kembali ke Amerika untuk menemui Clay. Junior sendiri menemui Clay dan meminta kebenarannya. Clay pun mengungkapkan kalau Junior adalah klon, dan meskipun demikian, dia lebih kuat dan lebih pintar dari Henry, jadi Junior tidak perlu takut kepadanya. Dia juga menganggap Junior seperti anaknya sendiri, dan Clay memeluk Junior. Sementara itu, mereka bertiga tiba di Amerika, dan Junior telah menunggu kehadiran mereka. Junior menembak Henry, tetapi Henry berhasil meyakinkan Junior dan dia pun membantunya. Junior juga melepaskan pelacak yang ada di tubuh mereka, tanpa mereka berdua sadari selama ini. Mereka pun akhirnya bergabung untuk melawan Clay. Ketika di mobil, Henry bercerita tentang dirinya kepada Junior supaya lebih dekat, dan Henry pun meminta Junior untuk pergi. Tetapi mendadak mobil mereka diserang oleh tank. Mereka dikepung oleh agen Gemini yang mau melenyapkan mereka. Henry dan Danny bersembunyi di kedai, karena ada agen yang menembaki mereka dengan senapan mesin. Junior pergi menemui Clay dan dia pun menghajar Clay. Henry berhasil melumpuhkan agen yang lain, dan Junior juga dapat menangkap Clay. Lalu dia pun bergabung dengan mereka. Pada saat itu, ada agen yang berjalan melewati api tanpa rasa sakit untuk menyerang Henry, tetapi Henry berhasil melumpuhkan dia. Henry membuka topeng agen tersebut, dan rupanya orang itu adalah hasil cloning Henry juga. Perhatian mereka kemudian teralih lagi kepada Clay. Clay menjelaskan bahwa eksperimen ini bertujuan untuk menghindari korban dalam perang, dan Henry merupakan target yang tepat. Junior emosi dan mengarahkan senapannya ke Clay, tetapi Henry mencegahnya. Dia tidak mau Junior merasakan penderitaan yang sama dengan Henry, jadi dia yang mengakhiri hidup Clay. Beberapa hari kemudian, Gemini telah ditutup dan tidak ada lagi klon yang berkeliaran. Henry mengadopsi Junior, dan Junior pun menjalani hidup yang normal sebagai seorang mahasiswa.